Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bapak Kadwir, Bapak Kabir, kasih seluruh pengurus Masjid Al-Khair dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit ingin menyampaikan tentang satu ayat tadi, surat Ali Imran, surat ketiga ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Saya ingin menyampaikan ini dalam perspektif kontekstual. Jadi begini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala ini kan bagian dari nasihat besar kepada kita. Dua sifat ya di sini, dua sifat. Yang pertama wala tahinu, janganlah kau merasa lemah. Ya, ini kan sifat yang dalam diri kita itu ada. Semua kita ada merasa suatu saat merasa lemah. Artinya memang sifat ini kita miliki, tetapi harus dimanage secara baik. Rasa lemah itu. Ya, nah, saya akan menyampaikan beberapa empirical ya, contoh-contoh yang secara fisik, kalau kita bisa kategorikan, secara fisik dia memang lemah, tetapi secara emosional, ide-ide, mental, dia punya solusi-solusi yang membangun, konstruktif, problem solver yang dihadirkan. Kita lihat catatan sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika menyambut estafet kepemimpinan dari Rasulullah SAW, itu usia beliau 61 tahun. 61 tahun kalau kita sekarang itu di usia pensiun. Kalau pensiun itu adalah ngangon cucu jelas, gitu ya, kebun jelas. Padahal beliau ya dengan tampuk kepemimpinan perkembangan Islam dengan peradaban yang luar biasa harus dipertahankan itu ekspansi dan sebagainya. Di usia 61 tahun beliau memegang estafet. Ini menunjukkan bahwa mungkin secara fisik beliau waktu itu lemah, tapi secara ide-ide dan kemampuan untuk memegang kepemimpinan itu ternyata tidak mengurangi semangat beliau. Ya, ini perlu kita adopsi. Catatan sejarah seperti ini perlu kita ambil dan kita jadikan ibrah. Walaupun tidak lama beliau ya, ketika umur atau usia beliau 63 tahun itu kan sudah wafat ya, sama dengan usia Rasulullah SAW. Kemudian catatan sejarah juga itu tetangga kita, Perdana Menteri Malaysia Tuan Mahathir Mohamad ya. Beliau itu kan dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-7 setelah yang ke-4. Beliau pernah yang ke-4 selama 22 tahun. Kemudian yang ke-7 itu umur beliau berapa masih ingat? 93 tahun. Mas. Usia 93 tahun itu saya tak terbayang lah. Jangan-jangan mungkin nanti saya kalau umur panjang pun. Kalau sampai 93 tahun jangan-jangan umur dumis pun orang lain enggak ya ukurkan. Pasti. Nah, pasti berat. Artinya beliau ketika usia segitu itu mampu tidak hanya menyelesaikan persoalan rumah tangga beliau, tapi negara yang beliau pikirkan besar, berarti punya ide-ide besar, sehingga beliau berani menyampaikan itu di forum besar ya, sehingga orang lain memilih beliau. Artinya bukan sekedar asgun beliau punya konsep ini, ternyata orang yakin dengan konsep itu lalu memilih beliau. Walaupun tak lama ya, ketika beliau 1 tahun 200 hari sekian kalau dalam catatan. Artinya beliau mampu untuk mengambil estafet itu dengan usia yang secara fisik memang lemah, memang sudah tidak kuat, tapi punya ide-ide, ya, punya inovasi, bahkan ya, yang sebelum beliau itu kan sampai ditahan, ya, di proses hukum. Muhammad Najib Razak, ya, proses hukum sampai sekarang.
Nah, artinya beliau mampu menghadirkan ide-ide besar, menyelesaikan masalah-masalah besar, kemudian membuat konstruksi-konstruksi baru yang meyakinkan dan membangun konsep-konsep baru untuk peradaban Malaysia ke depan. Ini luar biasa. Kita lihat lagi Raja Salman Arab Saudi. Saya baca itu ketika beliau usia 79 tahun menggantikan raja sebelumnya sampai sekarang, berarti usia beliau sudah 80 lebih. Kemudian Presiden Kuba, Presiden Cameroon, ya. Kemudian Perdana Menteri Jepang, Ratu Inggris, Ratu Inggris, berapa usia beliau? Sekarang sudah 93 tahun kalau tidak salah. Masih lagi didengar oleh orang. Nah, artinya bahwa secara fisik Allah mengingatkan kita, jangan kita ini bersikap sikap lemah. Jangan gara-gara ada duit sedikit ada restoran lemah. Ya. Jangan gara-gara sekian dipotong dikit untuk wakaf ada lemah. Ini saya sampaikan dari wakaf aja di sini. Ya. Artinya dengan potongan-potongan sedikit aja kita sudah merasa aduh lemah kayak gitu. Nah, sikap lemah ini sebenarnya bisa kita kendalikan. Dia memang harus ada dalam diri kita. Jangan sampai kita juga overdosis. Jangan sampai wah semangat betul nanti orang lain tak mampu pula mengikuti ritme kita. Nah, jadi tapi dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang hal ini. Jangan sikap lemah ini, sifat lemah ini menjadi hal yang mengkristal dalam diri kita sehingga membuat kita menjadi tidak produktif. Ada orang yang ketika di PHK lalu dia menjadi masalah besar dengan tidak menemukan hal-hal baru, seakan-akan itu sudah musibah yang dia merasakan di dunia ini. Padahal orang lain ada juga yang ketika di PHK lalu dia mencari solusi-solusi baru, menemukan hal-hal baru dan ternyata dia mampu begitu. Coba KFC itu yang itu ceritanya kan beliau setelah pensiun dari tentara menemukan ide itu menjual 3 besar brand sekarang. Nah, sekali lagi bahwa sikap lemah ini jangan sampai mengkristal dalam diri kita ini diingatkan bahwa kita harus produktif. Nah, kemudian sifat yang kedua, wala tahzanu, jangan kau merasa sedih. Sedih juga jangan terus mengkristal dalam diri kita. Wajar ketika kita mendapatkan musibah kita sedih. Tak mungkin pula orang tua kita meninggal kita ketawa-tawa. Tak mungkin. Walaupun mungkin ada beberapa catatan harta waris yang dia balik. Tapi ada sedih namanya. Saya juga membaca beberapa selebritis kita papan atasnya, bukan Indonesia tapi internasional. Itu di usia muda dengan popularitas tinggi, ternyata dia waktu itu mendapatkan depresi karena sedih berkepanjangan, akhirnya bunuh diri. John Travolta, siapa namanya itu kata salah, yang menjadi superstar film Superman. Di film gagah betul, tapi ternyata setelah depresi dia sedih, akhirnya dia bunuh diri. Kemudian siapa lagi, Tommy Page ini kalau kita lahir di tahun-tahun 70-an, 80 ini ingat betul ya, dengan potongan rambutnya itu ternyata juga mati muda, bunuh diri, overdosis. Marilyn Monroe, pernah ingat ya? Kami ingat. Ingat. Bahkan mungkin punya poster pada punya poster Marilyn Monroe. Beliau ini ternyata bunuh diri ya, karena sedih yang berkepanjangan. Padahal kita di luar melihat dia pada tingkat popularitasnya luar biasa. Nah inilah, dia tidak memiliki konsep dalam Al-Quran untuk memanage rasa sedih itu. Kapan dia harus sedih, kapan dia berhenti, ya. Kapan rasa ini diperlukan. Tidak boleh pula rasa sedih ini tidak ada dalam diri kita. Sedih ini membuat kita empati, itu diperlukan. Sedih berkepanjangan itu membuat kita akhirnya tidak produktif lagi. Nah, oleh karena itu, kalau sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tadi saya lupa terkait dengan yang pemberantasan. Dalam catatan sejarah Nelson Mandela, pernah ingat juga ya? Nelson Mandela itu seorang politikus di Afrika Selatan. Ya, beliau itu mendobrak sebuah politik apartheid itu, politik yang membedakan antara ras kulit putih dan kulit hitam. Nelson Mandela itu dipenjara selama 27 tahun. 27 tahun di penjara dia berikan.
Luar biasa perjuangan beliau. Beliau boleh di penjara, tetapi konsep-konsep ide-ide beliau terus berkeliaran di luar. Setelah beliau keluar, beliau melakukan beberapa itu. Sehingga akhirnya di Amerika Serikat, Barack Obama bisa terpilih jadi presiden. Amerika itu merdeka tahun 1776. Barack Obama itu bisa jadi presiden tahun 2009. Saya hitung tadi berarti tentang waktunya sebanyak 233 tahun. Masuk. Panjang betul. Artinya saudara-saudara kita yang berkulit hitam di sana itu perlu perjuangan besar, tenaga kuat, energi yang besar, banyak korban juga. Kalau mereka merasa lemah ya sudahlah, maka tidak hadir kekuatan itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sentil lagi dari ayat tadi bahwa kata Allah, sungguh kalian itu tinggi derajatnya in kuntum mu'minin. Jika kalian itu memang benar-benar beriman di Ramadan dalam situasi memang membangun kualitas keimanan kita. Dasarnya iman itu kan luar biasa. Karena dalam iman kita mau tegak sholat tarawih, panjang sholat tarawih itu, ya. Tegak itu lama karena waktu sholat juga terasa juga ini lama betul iman. Karena dalam iman maka malam besok kita tarawih lagi. Tapi kalau bukan karena dorongan iman, malam besok berjalan tarawih sendiri, jalan bisa ngatur ritme sambil duduk. Ya. Karena dorongan iman, kita mau berpuasa pagi sampai sore. Padahal orang dulu bilang itulah berpuasa. Tapi dorongan iman kita mampu mengalahkan keinginan kita yang lain sehingga kita mau nyetor dana haji. Besar memang duit 30 juta, tapi karena dorongan iman kita store. Ada juga orang dengan hujah yang lain, dia masih muda. Karena dorongan iman kita mau gaji kita dipotong untuk zakat progresif. Padahal kalau kita mau berkilat, ya kemarin jadi sampainya 98,9 gram itu, kalau kita ambil hujah ya ini kan belum nisabnya 1 tahun. Nisab itu 1 tahun bukan 1 bulan. Ya. Ada yang dikilatnya, haul ya. Nisabnya bilang tak sampai, haulnya juga tak sampai juga setahun. Artinya ada yang dikilat. Ya. Begitu juga dengan wakaf, ada yang ini kan juga tak cukup segala macam. Tapi karena dorongan iman itu, maka ada hal-hal besar yang mungkin tidak yang bisa mampu mengalahkan hal-hal lain. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahwa Ramadan sekali lagi bagian dari upaya diri kita, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkristalkan kemampuan kualitas dari keimanan kita itu, sehingga nanti selesai Ramadan ini kan ritme kualitas kuantitas ibadah kita tentu ada perubahan sedikit kan. Ya, walaupun mungkin tidak sama dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Kita akui itu bahwa tidak mungkin rasanya kita tilawah sebanyak mungkin saja, tapi yang terjadi hari ini adalah kita juga tidak melakukan tilawah sebanyak kita bulan Ramadan. Sholat sunat pun mungkin tidak sebanyak kita melakukan bulan Ramadan. Tetapi secara kualitas kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ibadah kita itu harus tetap terbaik. Pak Panggil yang saya hormati, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena tutup 7 menit dan 7 menit itu sudah lebih. Ya. Tadi Pak Budi juga bilang yang terlalu lama. Gitu. Baik, mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan khilaf yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya secara pribadi dan kita semua. Saya tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.